Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi ngedump sebesar 10,98%. Dengan total market cap mencapai di 809 miliar US dollars. Artinya kurang lebih drop lagi sekitar 100 miliar US, ya, which is quite big. Lalu untuk Bitcoin kita bisa lihat dia drop sebesar 10,8% di angka 16.200-an. Kok bisa sih Bang sampai kayak gini? Well, guess what? Siapa lagi kalau bukan gara-gara FTX? Nanti kita bahas di belakang ya. Untuk Ethereum dia drop sebesar 11,67% di angka 1145. BNB dia terkoreksi juga lumayan besar ya, bahkan lebih besar daripada Ethereum dan Bitcoin, sebesar 13,66% di angka 274. Lalu untuk XRP, dia drop sebesar 11,67%. Cardano, not that bad, hanya drop sebesar 7,12%. Dogecoin terkoreksi sebesar 8,82%. Polygon Matic terkoreksi sebesar 12,97%. Polkadot terkoreksi sebesar 11,44%. Jadi kalau kita simpulkan hari ini kacau ya. Dan kacaunya kita bisa lihat karena lanjutnya drama dari FTX. Seperti yang gue sudah bilang kemarin ya, yang membuat market kemarin drop adalah orang-orang sadar bahwa yang dilakukan oleh Binance itu non-binding LOI, ya, non-binding letter of intent. Artinya apa? Mereka boleh lihat dulu gitu, nggak ngasal main beli aja ya. Dan ternyata kita bisa lihat hari ini drop lagi karena sudah ada statement selanjutnya dari Binance, di mana mereka menyatakan bahwa mereka tidak jadi melakukan akuisisi. Kenapa? Kita bisa lihat FTX sekarang sedang diperiksa oleh Justice Department ya. Kemungkinan besar ya urusan ya dana ya, mereka tidak punya dananya kemungkinan besar ya, ada kemungkinan bolong beberapa miliar US dollars di pembukuan mereka. Ya konyol ya, sebenarnya sangat-sangat konyol sekali. Dan bisa dibilang ada orang yang mulai wah marah ke CZ, katanya wah CZ nih bikin rusak market. Sebenarnya kalau bisa dibilang Binance yang melakukan bisa dibilang dia nggak mau kena resiko kayak Luna lagi kan. Jadi dia mencoba untuk membuang FTT mereka karena mereka curiga FTX ada bolong ya. Jadi arguably kalau mau bilang salah Binance enggak juga ya. Oke, jadi overall seperti itu ya, news ini yang tentunya sangat men-trigger cryptocurrency market yang tambah dump karena indeks dolar ada peningkatan tapi nggak sangat ekstrim ya. Ya bisa dibilang itu kayak inilah ngasih bensin ke api, udah kebakar tambah besar lah apinya ya. Oke. Nah, selanjutnya economic calendar. Hari ini sayangnya keluar data penting juga. Jadi ya hari ini cryptocurrency market benar-benar dalam kondisi yang cukup menegangkan ya. Karena kita lihat hari ini akan ada keluar core CPI dan CPI di US. Tentunya harapan kita simple ya. Core CPI-nya dan CPI kita harapkan lebih rendah daripada yang dulu ya. Semoga saja core CPI bisa di 6% atau ya untuk CPI yang headline-nya itu di bawah dari 8. Semoga signifikan ya, misalkan 7%, 7,5% harusnya bisa membantu supaya dolar melemah. Dan setelah dari itu juga ada initial jobless claim. Nah, harapan kita adalah pengangguran di Amerika meningkat. Karena seperti yang gue sudah katakan, nggak tahu berapa kali ya di DCWT, mandat dari The Fed itu dua. Yang pertama memastikan bahwa inflasi itu rendah di angka 2%-an. Sekarang masih tinggi di 8%. Ya. Jadi selama ini tinggi, sulit untuk The Fed benar-benar pivot ya, atau menghentikan peningkatan dari interest rate. Yang kedua adalah jangan sampai Amerika Serikat banyak pengangguran. Ya, jangan sampai terlalu ekstrim. Nah, jadi kalau sampai pengangguran meningkat atau initial jobless claim meningkat dan CPI turun, ya, ini tentunya akan menjadi satu hal yang baik dan kemungkinan besar untuk the Fed's pivot itu semakin besar. Ya, jadi gini, pivotnya jangan berpikir langsung tiba-tiba QE ya. Pivotnya itu dikit-dikit, peningkatannya jadi dari 75 jadi 50 atau mungkin cuma peningkatan 25 BPS, itu bisa sangat membantu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini cukup sibuk sepertinya ya. Sekali lagi ini datanya akan ada keluar nanti jam setengah 9 malam. Jadi nggak perlu begadang ya. Dan seperti biasa efeknya ada kemungkinan dua. Yang pertama langsung pada jam dia keluar datanya atau saat market US buka ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan ke chartnya dan chartnya berantakan. Terima kasih SBF ya. Jadi selama ini yang sepertinya SBF ini mau menjadi hero ya, beli sana beli sini, ternyata dirinya sendiri tidak liquid ya. Nah, jadi ya sayang sekali ya. Ini semua ya berapa bulan capek-capek kita bertahan di atas dari ya arguably berusaha bertahan di atas dari 19.000, akhirnya jebol hanya dalam waktu 2 candle saja ya. Ya, tapi bisa dibilang this is kinda big karena kenapa FTX one of the biggest exchanger dan ternyata dia kena bank run dan sampai diinvestigasi oleh Justice Department ya. Artinya kemungkinan besar ada bolong nih, ada bolong besar di keuangan mereka ya, atau di books mereka lah kesannya. Kemungkinan ada dana yang nggak ada di situ lah, kasarnya seperti itu. Dan ini membuat market berantakan. Otomatis semua PR short term berantakan. Untuk long term juga kita bisa lihat di sini makin jauh ya, bahkan sangat jauh dan jelas membuat lower low dan mendekati ke angka yang sudah sering kita bahas yaitu 15.600-an ya. Bahkan arguably sudah kena bahkan ya. Sudah kena. Karena posisi terendah kemarin itu di 15.563. Jadi buat lo nih yang nanya, Bang, masih ada kemungkinan nggak sih kena 15.600 kayak pembahasan lo kemarin-kemarin? Ternyata akhirnya kena ya. Ya, lagi-lagi berantakan. Dan mungkin ini penyebabnya kenapa dia sedikit mantul ya. Buat lo yang mungkin masih rada bingung, apa tuh 15.600 karena udah rada jarang dibahas. 15.600 ini adalah drawdown 30% dari MA200. Nah, ini terjadi beberapa kali sebelumnya saat Bitcoin weekly close sedikit di bawah dari MA200. Terjadi di 2020 dan di 2015 gitu seingat gua. Yes, 2015. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Benar-benar maknyos ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat untuk DXY. DXY bisa dibilang ada peningkatan ya. Jadi ini seperti yang gue bilang tadi, udah kebakaran dikasih bensin, tambah besar apinya. Dan untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones pun ikutan mulai terkoreksi. Tapi ini kalau kita lihat terkoreksinya lebih karena DXY-nya meningkat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu keadaan makronya, berantakan tentunya ya. Dan kita bisa lihat juga bahwa overall ini menjadi pengingat lagi buat kita bahwa cryptocurrency market itu memang cukup volatile. Selanjutnya kita akan masuk ke Bali Mid. Tetapi seperti biasa gue ingatkan dulu ini bukanlah financial advice. Ya, DCWT bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan memberikan alternatif daripada lu cuma ikut-ikutan aja grup sinyal ujung-ujungnya ada liquid. Nah, selanjutnya gimana untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our videos, bisa share our video ke buat teman-teman lo yang kena korban terus grup sinyal mungkin. Dan juga bisa lo menggunakan link referral kita di bawah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke buy limit, kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini Binance sedang ada November referral, di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer to peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah ya. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik.
Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lo bisa lihat di bawah ya, senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance. Penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 PIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar, nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 PIDR. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 PIDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi seperti yang kita bisa lihat ya, semuanya jebol. Bahkan dua support terakhir yang kita bahas juga jebol di 18.442 dan 17.621 ya. Dan bahkan kalau kita lihat secara weeknya sudah kena di angka 15.600. Di mana ini adalah satu statistik masuknya ya yang sudah kita sering bahas beberapa bulan lalu. Dan kita sudah mark di sini ya. Ini adalah drawdown 30% dari MA200, yaitu tepatnya di 15.611. Kemarin sudah kena di angka 15.500-an bahkan. Jadi otomatis buat kalian yang sudah sabar taruh buy limit di sini secara spot, udah kena ya. Tapi overall kita bisa lihat memang sudah berantakan. Dan arguably untuk sekarang ya, dengan struktur seperti ini, gue pribadi tahan dulu posisi futures ya, karena secara struktur benar-benar berantakan. Lo lihat sendiri, dengan sangat jelas dia membuat lower low, lower high, lower low, dan lower high ya. Nah, mungkin kalau mau pertimbangkan untuk buka posisi short itu apabila dia terjadi lagi retest ke salah satu struktur ya. Jadi aneka nih, dia retest 1, retest 2 di 17.621, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan jangan buka posisi futures, tapi lebih jangan kebuka posisi long dulu. Karena probability dia untuk lanjut lagi membuat lower low semakin besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ulangi, setup yang mungkin sekarang lebih nyaman untuk kita bahas adalah posisi short saja. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di 17.621, bisa pertimbangkan posisi short. Untuk buy limit, secara spot ya, yaitu kita bisa ke 15.600 ya, yaitu struktur yang sudah kita bahas di sini. Bukan struktur, tapi statistik yang sudah terjadi 2 kali sebelumnya, yaitu di 15.600 di sini, dan juga selanjutnya bisa juga di 12.099 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa kondisinya semakin parah ya. 1200 ini juga tembus dan probability dia untuk kembali ke 1000 cukup besar. Ya, jadi untuk sekarang Ethereum mungkin cenderung mirip seperti Bitcoin. Gua nggak terlalu sarankan dulu posisi long ya, karena resiko untuk lanjut membuat lower low semakin besar ya. Jadi kalau BTC lanjut turun, tentunya Ethereum akan ikutan ketarik. Nah, jadi untuk sekarang kurang lebih sama setup yang mungkin lebih oke secara risk rewardnya adalah posisi short. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di daerah 1242, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1048 USD. Ya, jadi 1048. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan sebenarnya di waktu bersamaan ini cukup pas buat mulai lagi retest karena RSI-nya sudah, atau lebih tepatnya kemarin sudah sampai di bawah dari 30 sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spotnya, lo bisa pertimbangkan sekarang di 1000 atau di 1048. Nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Nah, untuk XRP kita dalam kondisi yang cukup unik sebenarnya ya. Kalau buat lo yang kemarin mengikuti SOP posisi long ya, lo sebenarnya dapat posisi di daerah 38 sen.
Nah, setelah itu dia retest ke MA 200. Jadi kalau lo ambil harusnya profit. Tapi gue cukup yakin nggak terlalu banyak yang mau ambil resiko. Ya, karena market sedang ngedump kayak gini. Ya. Nah, tapi buat lo yang ngambil, congratulations yang profit. Ya. Walaupun menurut gue nggak akan terlalu banyak lah. Ya. Nah, sekarang secara setup kurang lebih akan satu nada dengan BTC dan Ethereum. Jadi gue nggak terlalu menyarankan posisi long ya, atau gue lebih nggak terlalu nyaman lah untuk buka posisi long karena jelas momentumnya sekarang sedang bearish. Plus juga dalam pertimbangan juga yaitu adalah data CPI pada hari ini. Nah, kalau data CPI-nya nggak bagus, initial jobless claim-nya malah berkurang, itu akan menjadi ekstra beban lagi ke cryptocurrency market yang sudah drop ya. Jadi lagi-lagi setupnya kalau gue sih lebih prefer short kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di daerah 38 sen. Target TP-nya ada 2. Target TP yang agresif adalah di 30 sen. Target TP yang lebih konservatif mungkin bisa nanti di struktur baru di 33 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara spot. Mungkin kalau spot sekarang gue lebih prefer untuk skip dulu XRP ya. Tapi kalau buat yang memang suka banget XRP ya monggo boleh aja kalian biar amannya di 30 sen juga sama dengan posisi atau lebih tepatnya retest pada Juni 2022 kemarin ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Nah, untuk BNB kemarin lusa lebih tepatnya ya, itu masih perkasa. Tetapi kemarin kita bisa lihat akhirnya ikutan drop juga. Normal ya. Dan kalau kita ngomong secara struktur, not that bad ya, nggak sampai di Juni kemarin nih. Ya, kalau Juni kemarin kan sekitar bahkan di bawah dari 200 ya. Sekarang masih bisa bertahan di atas dari 200-an dan bahkan masih di sekitar nyaris 280-an ya, which is quite good. Nah, tetapi kalau untuk setupnya gue pribadi akan dengan senada lagi dengan BTC, Ethereum, dan XRP, nggak terlalu nyaman dengan posisi long ya. Jadi mungkin kalau sampai terjadi retest di salah satu salah satu resisten ini dan besok ada retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Jadi kita lihat nih, daily close-nya nanti di mana. Kalau dia ternyata daily closing di bawah dari 282,7, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short ya. Target TP-nya di mana? Ada banyak, lu bisa pilih ya. Bisa di 276,1, bisa juga di 268,1, atau kalau lu mau lebih agresif lagi, bisa juga pertimbangkan TP-nya di 263,6 ya. Jadi dalam kondisi seperti ini tentunya target TP-nya banyak dan lo bisa pilih ya. Semakin dekat ke harga running itu berarti semakin lebih konservatif. Dan untuk posisi spot masih bisa lo pertimbangkan di 263,6. Nah, 263,6 ini sebenarnya angka penting karena dia adalah summer low di 2021. Jadi BNB sebenarnya not bad ya. Dalam kondisi masih di atas dari summer low 2021. Rata-rata cryptocurrency lain sudah di bawah dari summer low ya, which is sekali lagi BNB not that bad at all. Oke, dan sekarang kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot juga ada satu setup unik ya, yang dimana kalau lo tetap kemarin buka posisi long di $5 lebih 89 sen, harusnya kena TP di MA50 di sini ya, sebelum dia drop tentunya ya. Jadi kalau dia retest 1, retest 2-nya lu pending order, kena naik ke atas, kena TP ya. Jadi buat lo yang kemarin cukup berani buka posisi long, harusnya sekarang sedang dalam keadaan profit sekitar ya 7% lah ya, sekitar 7%-an. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Dan sekali lagi ya, jangan dipaksakan kalau lo ngerasa nggak berani untuk buka posisi long atau lo lebih konservatif ya, melihat market cenderung lebih bearish. Ya sudah, jangan paksakan untuk buka posisi long, kita cari setup short aja. Nah, untuk setup posisi short di Polkadot jelas yaitu ada di $5 lebih 89 sen. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP yang lebih konservatifnya bisa pertimbangkan di struktur yang arguably nanti bisa terbentuk kalau dia rally di sini, yaitu di $5 lebih 43 sen. Untuk target yang lebih dalam, sayangnya gue belum charting lagi. Jadi kita lihat dulu aja ya. Kalau sampai terjadi benar-benar retest 1, retest 2 di sini, kita bahas lebih dalam lagi target TP yang lebih agresif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot dan DCWT kita pada hari ini.
Ya, kita bisa lihat memang cukup berantakan ya, dan gue ingatkan sekali lagi akan ada data penting dari US jam 8:30 komplit ya, core CPI, CPI, dan juga nanti akan keluar data initial jobless claim di waktu bersamaan. Nah, ini antara akan bisa menolong dengan signifikan atau tambah merusak juga ya. Tinggal kita lihat, sekali lagi gue ulangi, harapan kita adalah CPI-nya lebih rendah daripada forecast dan initial jobless claim lebih tinggi daripada forecast. Kalau dua-dua itu terjadi dengan signifikan, ada probability kripto bisa ada relief rally. Ya, tapi kalau ternyata dua-duanya ini nggak sesuai ya, atau bagus untuk dolar, ya sudah, siap-siap kita akan tambah drop lagi ya. Dan semoga saja urusan FTX nggak jadi tambah parah ya, dan bisa withdrawalnya lancar semua ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.